Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ya Karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang pembahasan, yaitu pendekatan dan metode pembelajaran pendidikan Islam. Jadi yang saya akan bahas pada saat ini yaitu apa pengertian pendekatan dan pendidikan Islam. Yang kedua, apa saja macam-macam pendekatan dan dalam pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu apa pengertian metode pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan Islam. Yang keempat, apa saja macam-macam metode pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan Islam. Baik, langsung saja saya akan bahas pengertian pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan dalam pendidikan Islam yaitu merupakan suatu cara untuk mempermudah dalam keberlangsungan belajar mengajar, sehingga tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan dan lebih bisa menunjukkan keberhasilan pendidikan anak yang berdasarkan skill yang dimilikinya. Langsung saja, yang nomor 2, macam-macam pendekatan dalam pendidikan Islam. Macam-macam dalam pendidikan Islam yaitu: 1. Pendekatan psikologis. Yang dinamakan pendekatan psikologis di sini yaitu pendekatan yang tekanannya diutamakan pada dorongan-dorongan yang bersifat persuasif dan motivatif, yaitu suatu dorongan yang mampu menggerakkan daya kognitif, mencipta hal-hal baru, konotatif yaitu daya untuk berkemauan keras dan efektif. Yang kedua yaitu pendekatan sosial kultural. Pendekatan ini pendekatan yang ditekankan pada usaha pengembangan sikap pribadi dan sosial suatu dengan tuntunan masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan hidup yang semakin maju dan berbudaya yang berbedaan. Langsung saja masuk yang ketiga yaitu pendekatan religi. Pendekatan ini pendekatan yang membawa keyakinan, akidah dan keimanan dalam pribadi anak didik yang cenderung ke arah komprehensif, intensif dan ekstensif. Yang keempat yaitu pendekatan historis. Pendekatan ini pendekatan yang ditekankan pada usaha pengembangan pengetahuan, sikap dan nilai keagamaan melalui proses kesejarahan. Dalam hubungan ini, penyajian serta faktor waktu dalam kronologis menjadi titik tolak yang menyeimbangkan, dan kedemikian pula faktor teladanan merupakan proses identifikasi dalam rangka mendorong penghayatan dan pengamalan agama. Yang kelima, pendekatan komparatif. Pendekatan ini pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan suatu gejala sosial keagamaan dengan hukum agama yang ditetapkan selaras dengan situasi dan zamannya. Yang keenam, pendekatan filosofis. Jadi pendekatan filosofis ini pendekatan yang berdasarkan tujuan atau pandangan filsafah. Pendekatan demikian cenderung kepada usaha mencapai kebenaran dengan memakai akal atau rasio. Langsung saja yang ke C yaitu pengertian metode dalam pendidikan Islam.
Pengertian metode dalam pendidikan Islam yaitu adalah cara yang dapat ditempuh dalam mempermudah pencapaian tujuan pendidikan Islam. Langsung saja masuk ke macam-macam metode dalam pendidikan Islam. Yaitu yang pertama, metode dialog Qur'ani dan Nabawi. Metode ini adalah pendidikan dengan cara berdiskusi sebagaimana yang digunakan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Metode ini disebut juga metode hiwar yang meliputi dialog khitobi dan ta'abudi, bertanya dan lalu menjawab. Yang kedua yaitu metode kisah Qur'ani dan Nabawi. Metode ini disebut dengan metode cerita, yakni cara mendidik dengan mengandalkan bahasa baik lisan maupun bertulis dengan menyampaikan pesan dari sumber pokok dalam sejarah Islam. Yang ketiga, metode perumpamaan. Metode ini disebut dengan metode amsal, yakni cara mendidik dengan memberikan perumpamaan sehingga mudah memahami suatu konsep. Perumpamaan yang diungkapkan dalam Al-Quran memiliki tujuan psikologi edukatif yang ditunjukkan oleh kedalaman makna dan ketinggian maksudnya. Yang keempat yaitu metode keteladanan. Metode ini disebut juga metode meniru, yakni suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara mendidik memberikan contoh teladan yang baik kepada anak didiknya. Yang kelima yaitu metode ibarah dan mau'izah. Metode ini disebut juga metode nasihat, yakni metode pendidikan dan pengajaran dengan cara mendidik memberi motivasi. Yang keenam metode tarhib dan tarhib. Metode ini disebut juga metode ancaman atau metode intimidasi, yakni suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara mendidik memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan peserta didik. Sedangkan metode pengajaran dalam pendidikan Islam meliputi yang satu metode ceramah, dua metode diskusi, tiga metode tanya jawab, yang keempat metode pembiasaan, yang kelima metode keteladanan, yang keenam metode pemberian ganjaran, dan metode pengajaran. Yang 8 metode sorogan, yang 9 metode bandongan, 10 metode muzakarah dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.